Oke, puji Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 21 Juni, minggu ketiga bulan Juni. Puji Tuhan, kita dipertemukan untuk belajar Tuhan lagi. Oke, supaya tidak berlama-lama, karena waktunya juga singkat, ini Zoom-nya. Kita mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami akan mulai pembelajaran firman Tuhan. Kiranya kami boleh mengikuti dengan baik, apa yang kami pelajari boleh jadi berkat, membuat iman kami bertumbuh, wawasan kami semakin baik dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan semakin hari makin mengasihi Tuhan. Berkati alat yang kami gunakan, jaringan yang ada, semua berfungsi dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ini link Zoom-nya gratis, jadi bisa sampai lama-lama. Ya, puji Tuhan, kita mengawali pertemuan ini dengan sharing kesaksian apa perbuatan baik yang kalian alami dalam minggu-minggu ini dari Tuhan. Perbuatan baik apa yang kalian alami dari Tuhan selama hari-hari ini. Mulai dari Tessa, silakan Tessa. Ya, kalau saya mungkin dari minggu-minggu, 2 minggu yang lalu, itu jadi ceritanya waktu di sekolah, itu kan sudah nggak pelajaran lagi. Nah, teman saya tuh niatnya mau pada pesen mie gacoan di eh, online gitu, biar Mm-mm. diantar ke sekolah. Saya awalnya minat, tapi kayak, aduh, aku udah sarap, udah kenyang gitu. Jadi akhirnya, udahlah aku nggak jadi beli, tapi kalau mau beli pakai akun yang ada di HP aku nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya beli pakai akun Shopee Food saya, karena ternyata lebih murah. Terus habis itu dibeli, ada kurang 1.000, teman saya nggak ada 1.000-an waktu bayar. Terus akhirnya ke mas-mas ojaknya pakai uang saya, terus habis itu ada kembali lagi 1.000. Terus saya bilang kayak, udah mas, nggak usah dikasih kembalian gitu. Terus habis itu udah, eh beberapa hari kemudian, kan kebetulan saya tuh ikut arisan ibu, jadi sebulan itu 20.000. Di hari minggunya ternyata saya dapat arisan itu, eh, kemarin jumlahnya berapa ya, 300-an lah pak, tiga ratus Wah, enam puluh gitu. Sudah ya pak, terus habis itu ada lagi nih, teman saya ulang tahun kan, tapi saya mikir kayak aduh uangnya pas-pasan buat beli kado gimana ya gitu, tapi ya udah saya tetap beli kado dengan uang saya yang ada. Terus ternyata saya nggak mikir kayak aduh nanti kalau uangku habis gimana ya, aku nggak anu, mau beli ini gimana ya gitu. Saya nggak mikir itu, yang penting saya datang terus saya kado gitu. eh Ternyata waktu hari Kamisnya ketika saya nggak berangkat sekolah itu, ternyata ada notifikasi. Jadi kan eh, bulan Maret lalu saya sempat dapat PIP Pak. Terus ternyata di bulan ini saya dapat PIP lagi Pak, 1.800.000. Padahal saya mikirnya kayak, ih, ya sudah cuma 1 tahun gitu Pak dapatnya. Tapi ternyata 3 bulan kemudian, kemarin saya dapat tuh bulan Maret. Tapi puji Tuhan ternyata dapat lagi. Pagi-pagi itu dapat notif ada nama saya yang tertera. Dan uangnya bisa langsung diambil tanpa harus ngurus-ngurus formulir. Jadi besoknya saya langsung ngambil itu di bank. wah, luar biasa. Bermula dari ngasih 1.000 ke tukang Gojek ya. Wah, dapat berkat berturut-turut. Yang PIP berapa? 1.800.000 ya, SMA ya. Iya, Pak, 1.800. Padahal kelas 11 sudah dapat tadi bulan Maret ya. Iya, bulan Maret sudah dapat. Di sini dapat lagi. Gitu ya. Ya diatur baik-baik uangnya kan. Setelah ini kan nggak dapat lagi biasanya. Lagi. Diatur jangan langsung habis dalam 1 minggu. Pokoknya seketat mungkin pengeluaranmu banyak ke depan kelas 12. Oke, puji Tuhan, selamat sudah naik kelas buat Desa. Nara, apa yang bisa diceritakan? Dan Tuhan bagimu. Bisa nyampe Madiun dengan Bisa nyampe Madiun. Selamat. Ini pertama kali Nara naik kereta sendiri keluar kota.
Ya, puji Tuhan. Biasa. Oke, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Ya, saya beri judul Anak yang Hilang. Sudah pernah sebelumnya mendengarkan cerita tentang anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang? Nara sudah pernah mendengar atau belum? Belum kayaknya. Belum. Tessa, sudah pernahkah mendengar kisah tentang anak yang hilang? Belum juga, Pak. Belum juga. Oke. Biasanya itu diceritakan di sekolah minggu. Dan guru sekolah minggu kalian terlewatkan. Ya tidak apa-apa, kita belajar di usia yang lebih besar ini dengan pemahaman yang lebih baik. Ya, kalau di sekolah minggu tentu dengan banyak gaya-gaya yang lucu-lucuan. Kita akan belajar bagaimana maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda sekarang ini. Ya, saya beri judul Anak yang Hilang. Jadi anak yang hilang adalah kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan, tapi mengarah pada kehidupan yang sebenarnya. Ya, cerita sungguhan. Tapi ada perumpamaan di gambaran dari kehidupan yang sebenarnya. Ya. Kisah perumpamaan anak yang hilang merupakan gambaran dari kasih Bapa di surga terhadap hidup kita. Baik anak yang sulung maupun anak yang bungsu merupakan gambaran sebagai kita sebagai gereja Tuhan. Anak yang bungsu merupakan gambaran seorang yang berdosa dan meninggalkan Tuhan. Ada anak yang bungsu dan anak yang sulung, tapi kita fokus pada anak yang bungsu. Karena anak yang sulung ceritanya di bagian akhir, yang mungkin satu kali kita bahas, karena cuma sedikit. Ya, kita mulai dari bacaan firman Tuhan, Lukas 15, ayat 11 sampai 12. Nara, bisa bacakan? Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, lanjutkan Tessa. Lukas 15 ayat 13 sampai 14. Lukas 15 ayat 13 sampai 14. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melari. Ya, pertama yang kita pelajari adalah ada kesalahan yang dilakukan sendiri, terutama oleh anak bungsu ini. Anak ini melakukan tindakan yang kurang ajar. Ya, anak yang bungsu ini kurang ajar dan semaunya sendiri. Mengapa kok disebut kurang ajar atau semaunya sendiri? Karena dia minta harta warisan pada bapaknya. Dan ini kan dia berkata, "Eh, Bapak, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang jadi hakku." Bapaknya kan orang kaya, tapi anak ini minta bagian harta warisan. Berikanlah kepadaku harta milik kita, ini berarti kan minta warisan. Padahal bapaknya masih hidup dan masih sehat. Anak bungsu ini memikirkan kesenangannya sendiri. Akhirnya bapaknya yang bagi harta, kasih ini bagianmu. Karena yang minta kan anak bungsu. Dan dia minta harta pada bapaknya. Kan kalau orang kaya itu biasanya punya harta yang banyak, nanti kalau meninggal dibagi-bagi ke anaknya. Nah ini anaknya sudah minta duluan, ya sudahlah ini bagian. Nggak tahu berapa, mungkin ya besar sekali tentunya. Misalkan saja kasih uang 100 juta, ini kamu bawa 100 juta yang punyamu, ini harta bagianmu. Dan dibawa harta. Mungkin bukan berupa uang, karena di sini kan dituliskan di ayat 13. Menjual seluruh bagiannya, mau dikasih berupa perhiasan. Dijual kemudian dapat uang. Nah, atau misalkan saja kita anggap dia dapat uang yang banyak. Setelah mendapatkan harta, dia berfoya-foya dengan teman-temannya. Berfoya-foya itu apa ya? Kayak dia bos, ya membayari semua makanan dengan teman-temannya sampai semua hartanya habis. Hari pertama pesta, kedua pesta, mungkin sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan dia pesta terus, pesta terus. Mungkin dia berkata, sudah kamu makan minum apa saja saya yang bayar.
Nah, kalau pesta terus-terusan kan ya lama-lama habis hartanya. Dituliskan di firman Tuhan, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Melarat itu lebih rendah dari miskin. Kalau miskin masih punya uang, melarat sudah nggak punya apa-apa lagi, sudah nggak punya uang. Apa artinya? Seringkali kita berbuat dosa karena terbawa nafsu sendiri. Pokoknya seneng, pokoknya enak, nggak ada urusan dengan yang lain. Ini kan kemau-mauanku sendiri, nggak merugikan orang lain. Orang kalau berbuat dosa kan, pokoknya dia enak, seneng, dan nggak ada urusan dengan yang lain, nggak merugikan orang lain. Sama kayak anak bungsu tadi. Ini uang-uangku, orang lain nggak ada urusan. Aku nggak merugikan orang lain. Itu kan egois. Dosa akan menuntut kita untuk berbuat secepatnya, mumpung ada kesempatan. Ada risiko dipikir belakangan. Nah, pokoknya lakukan dulu. Tapi ingat, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Misalkan saja seorang nyontek, seorang anak ketika sekolah nyontek, kan dia berbuat secepatnya, mumpung ada kesempatan, resiko pikir nanti akan ketahuan, ketahuan segampang nanti. Atau seorang ngambil barang milik orang lain, dia tidak mikir apapun, pokoknya ada kesempatan saya ambil, nggak mikir yang lain-lain. Ini ada HP punya orang, saya ambil. Ada apapun punya orang, saya akan ambil. Ya nggak mikir resiko yang lain. Contohnya seorang yang mencuri. Belakangan ini ada banyak cerita-cerita orang mencuri, curi sepeda motor. Tapi kalau seorang mencuri, ketika dia tidak ketahuan, misalnya, dia nggak ketahuan, motornya dijual dan sebagainya. Tanpa disadari, dia akan kehilangan juga lebih banyak dari yang dia ambil. Contohnya, tiba-tiba saja anaknya sakit, tiba-tiba saja ada pengeluaran yang besar, tiba-tiba saja ada hal banyak yang harus dibayar. Jadi ketika dia mencuri, dia jual motornya, ternyata ada banyak hal yang harus dia keluarkan lebih banyak lagi dari yang didapat. Belum lagi kalau orang yang mencuri itu ternyata dia ketahuan. Kalau yang Nara tahu, mungkin lihat di TikTok, di mana-mana IG atau di media sosial yang lain. Kalau orang mencuri terus ketahuan biasanya diapakan? Dikeroyok. Diapanya? Dikeroyok. Keroyok. Ya, keroyok itu pukuli. Keroyok banyak orang. Kalau Tessa tahu, yang Tessa tahu mungkin di Purwokerto itu atau di mana. Kalau orang mencuri ketahuan diapakan? Misalnya. Atau mungkin tahunya dari media sosial. Di penjara, Pak. Ya, bencana. Bencana itu kan kalau ketahuan polisi, kena polisi pada akhirnya. Misalkan kalau belum kena polisi, ketahuan oleh orang yang lain, orang-orang masa diapakan yang saya tahu. Dikeroyok. Ya, kalau itu juga. Kalau itu bisa dihajar, dipukul, ditendang, dipermalukan pokoknya. Dilepas bajunya biasanya harus dipukuli. Bahkan di Surabaya itu ada yang sampai disiram bensin, terus dibakar. Nah, itu kan dia sudah apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Ketika dia dipukuli ya dia akhirnya jadi nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau dia sudah dibawa polisi. Nah, itu dosa menuntut berbuat secepatnya, tapi tidak berpikir apa yang akan terjadi. Juga kalau seorang anak muda pacaran, berhubungan bebas, tidak berpikir ya jauh ke depan, terus pokoknya melakukan aja. Nantinya jadi apa? Kedepannya dia akan mengalami situasi-situasi tertentu yang tidak diduga karena tidak berpikir panjang. Yang perempuan hamil, pacarnya meninggalkan, dan sebagainya. Karena itu hati-hati ketika satu kali ada laki-laki mendekati, tahan diri, jangan dulu. Karena apa? Dosa itu akan membuat kita pokoknya senang, pokoknya enak, tidak ada urusan dengan yang lain. Ya iya, kalau namanya orang pacaran nggak urusan dengan yang lain. Kan aku gak merugikan kalian. Jadi tidak merugikan orang lain, merugikan masa depannya sendiri. Atau seorang yang juga nyontek satu ulangan, tidak akan banyak dipercaya di masa-masa berikutnya. Karena apa? Kalau orang nyontek, dia kan nggak jujur. Ketika bekerja, dia juga tidak akan dipercaya untuk hal-hal besar.
nggak akan dipercaya pegang uang, nggak dipercaya untuk mimpin jabatan, dan sebagainya. Karena tidak jujur. Quote yang pertama, dosa seringkali dilakukan tanpa berpikir panjang, namun risikonya seringkali tidak berujung. Risikonya ada saja nggak akan selesai. Nah, ini gambar orang eh, pencuri ini ya, dia ngambil sesuatu, ditaruh di kantong, tulis RP, berarti dia ambil uang. Kalau zaman dulu orang-orang pencuri digambarkan begitu, ditaruh di kantongan, dia pakaian gelap. Nah, sekarang kan nggak seperti ini orang pencuri. Tapi ini gambaran pencuri. Dia tengah malam, hujan-hujan, ambil uang dan mencuri. Terus pokoknya ada kesempatan saya ambil barangnya, uangnya, tidak berpikir panjang. Sharing pertama, pernahkah kamu melakukan kesalahan sendiri? Ini kesalahan yang kamu tahu bahwa ini perbuatan salahmu sendiri. Atau dosa yang kamu lakukan tapi tidak diketahui oleh orang lain. Jadi melakukan kesalahan atau dosa yang kamu perbuat sendiri. Tapi tidak ada orang lain yang tahu. Menurut Resa, pernah enggak melakukan sesuatu seperti ini? Saya sama teman sebangku saya pernah pas ulangan matematika nyontek, Pak. Waktu apa? Ulangan matematika. Ulang matematika. Baru-baru ini. Wah, Enggak, udah lama. udah lama. Nyonteknya gimana caranya? Jadi, teman saya kan HP-nya 2. Nah, Nah, jadi tuh teman saya juga yang di belakang itu juga nyontek, Pak. Jadi kalau ulangannya di kertas itu teman saya yang sebangku saya itu minta tolong teman yang di belakang buat ngefoto soalnya. Terus habis itu hmm, di searching ke Google. di sesi ke Google. Kamu juga buka. Saya ngikutin jawabannya teman Oh, saya, Pak. mengikuti jawaban teman. Ya, Soalnya ya. HP-nya cuma satu. Berapa? Soalnya HP-nya cuma satu, yang Oh, punya HP-nya HP cuma 2 tuh. satu. Ya, ya, ya. Itu kamu melakukan kesalahan sendiri. Tapi kan itu teman-teman yang lain tahu ya, kalau kamu lakukan. Apa enggak? Kira-kira. Menurutmu, Ada yang tahu, ada yang enggak. kadang-kadang ada satu tindakan yang orang lain nggak tahu. Kamu sendiri. Kalau yang itu kamu juga melakukan, tapi teman-teman yang lain juga karena lihat dari Google. Saya tuh jadi guru paling susah ketika di SMK. Kenapa? Ya sama seperti Tessa. Boleh bawa HP, bahkan tidak disimpan, ditaruh di ruang guru atau diamankan. Semua bawa sendiri. Dan ketika ulangan, paling gampang tahu bahwa anak ini nyontek itu dari mana. Ketika jawabannya itu persis seperti yang ditanyakan, tidak berbeda. Titik komanya pun jawabannya tepat, sempurna. Oh ini pasti Google. Gampang. Saya tandai Google. Lalu saya sampaikan, di antara kalian ada yang nyontek. Kalau kalian tidak mengakui, eh, satu kelas ulangan berikutnya, ulangan lagi. Wah, daripada disalahkan sama teman-temannya, ada yang mengaku Pak saya Pak yang nyontek. Ya sudah sesuai orang anak ini dengan nama yang saya pegang. Kamu lihat dari Google ya, iya. Karena kan tahu. Itu kata-kata persis. Nah, kalau matematika kan angka-angka, ini kan kalimat jawaban persis. Bisa. Oh, berarti kamu tahu. Ya, dan itu adalah kesalahan sendiri yang orang lain tidak tahu. Kalau Nara, apa? Pernah melakukan kesalahan sendiri yang orang lain nggak tahu? Menurutmu apa itu? Kenapa? Pernah. Pernah. Belum pernah. Nah, apa? Nah, oke. Ya, kadang-kadang kita melakukan kesalahan sendiri yang orang lain nggak tahu. Berdosen tidak ketahuan. Kita melakukannya. Ya, anak sekolah biasanya nyontek. Ya, apa? Mengerjakan sesuatu dengan tidak jujur. Oh, ya, pembelajaran pertama adalah apa? Ada kesalahan yang dilakukan sendiri. Anak bungsu ini melakukan kesalahannya sendiri, melakukan dosanya sendiri. Apa dia minta uang, minta harta yang jadi bagiannya. Padahal orang tuanya masih ada.
dan dia habis-habiskan itu. Itu kesalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, pembelajarannya adalah Lukas 15 ayat 15 sampai 17. Minta tolong Tessa bacakan. Lukas 15 ayat 15 sampai 17. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Iya, tadi di ayat yang terakhir kita baca, anak bungsu ini melarat, nggak punya apa-apa. Supaya dia bisa bertahan hidup, dia coba bekerja. Dia datang ke seorang majikan, disuruh jaga babi. Tapi kan belum makan, dia mau ambil makanannya babi untuk dimakan. Tapi nggak boleh sama majikannya. Marah, hei, nggak boleh itu makanannya babi. Dia sangat kelaparan. Dia sampai berpikir, pegawainya bapakku enak, mereka masih bisa makan dengan baik, dengan layak. Aku di sini mati kelaparan. Berikutnya Nara bacakan Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan kata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Berikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Iya, nah sini akhirnya berpikir, sudah aku mau pulang saja, tapi aku mau jadi pegawainya bapakku. Aku nggak dianggap anak nggak apa-apa, jadi pegawainya nggak apa-apa, yang penting bisa makan. Aku mau bilang begitu ke bapak. Pembelajaran kedua yang bisa kita pelajari yaitu kepuasan sesaat, resikonya besar. Ketika anak bungsu itu kehabisan hartanya, kemana teman-teman yang selama ini mengikutinya? Mereka meninggalkan dia, tidak ada. Padahal selama ini ketika dia punya uang, mereka berkata, aku ini temanmu, aku ini sahabatmu, aku ini kawanmu, aku ini adalah orang yang mau menjagamu. Tapi ketika uangnya habis, semua meninggalkan dia, tidak ada yang tersisa. Padahal dia sudah menghabiskan harta untuk bersenang-senang bersama. Bahkan saking buruknya keadaan, dia kerja untuk jaga babi pun mau makan ampas, makanannya babi tidak cukup. Ampas itu apa ya? Eh, ini loh apa? Sisa-sisa makanan yang dikasihkan pada babi. Itu pun nggak diperbolehkan makanan babi. Dia mau ambil sedikit buat mengenyangkan perutnya saja nggak. Padahal ampas, kata ampas itu berarti kan sisa-sisa, sisa-sisa makanan. Kayak misalkan ya, kalau kita ngasih makan ayam itu dengan nasi yang sudah basi, yang kita nggak boleh makan, sudah basi ya, daripada dibuang di sampah kasih makan ayam. Nah, itu kan kayak gitu ampas itu. Sudah kali dimakan sama hewan. Nah, itu mau diambil nggak sama yang dosa selalu memberikan kesenangan sesaat, tapi penyesalan yang tidak berujung. Penyesalan itulah yang tidak bisa diputar balik ke awal. Dosa itu memberi kesenangan sesaat, kita senang di awal-awal, tapi nggak bisa diputar lagi balik ke awal. Misalkan saja tadi eh, orang yang mencuri motor, dia dikeroyok, diajar, dipukul, sampai berdarah-darah, sampai mukanya jadi terluka, badannya jadi kotor semua. Bisa enggak kemudian dia begini, aduh saya menyesal, saya kepingin balik ke awal saja, yaitu dalam posisi tidak mencuri. Bisa enggak Tessa? Orang sudah dipukul, kemudian dia menyesal, saya mau balik ke awal saja seperti sebelum mencuri. Bisa enggak? Nggak bisa. Ya enggak bisa. Itu penyesalan yang tidak tidak berujung, enggak bisa sudah enggak bisa apa-apa. Bahkan kalau orang mau dibakar, sudah enggak bisa. Aduh, tolong dibalik lagi ya, nggak bisa. Tidak ada yang namanya mesin waktu. Nah, kecuali di cerita-cerita kartun ya. Tapi di kehidupan sesungguhnya tidak bisa. Penyesalan nggak bisa berujung. Anak muda ketika pacaran jauh hubungannya. Di SMA-nya Tessa sudah ada enggak anak yang pacaran? Yang kamu tahu? Ada, Pak. Nah,
Biasanya anak SMA itu coba-coba, belum itu pacarnya belum pasangan dia sesungguhnya. Dia cuma coba-coba dimain-mainkan. Coba kalau misalkan sampai yang perempuan hamil. Yang laki-laki kan belum tentu bisa tanggung jawab. Bisa enggak diputar balik? Ah, supaya saya enggak hamil. Bisa. Bisa enggak saya tidak dengan anak ini? Enggak bisa. Biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, laki-laki akan meninggalkan dia karena belum siap. Karena itu dosa selalu memberikan kesenangan sesaat, tapi penyesalan yang tidak berujung. Orang yang nyontek kemudian ketahuan dan nilainya dikurangi. Bisa enggak? Jangan dukuri. Saya ingin diulang lagi ya. Bisa. Kalau anak bungsu ini sadar atau ngerti resiko di depannya, tentu dia tidak akan melakukan tindakan semaunya sendiri. Kalau misalkan dia tahu bahwa dia banyak uang, tapi kemudian uang itu akan cepat habis, uang pasti habis karena dia tidak dibuat usaha, itu kan untuk kesenangan sendiri. Itu pasti habis dan orang akan meninggalkan dia akan jatuh miskin, melarat, susah lagi kehidupannya. Tentu dia tidak akan berbuat semaunya sendiri. Dia tidak perlu tinggal di kandang batu, tidak perlu kelaparan, dia bisa makan enak, tidur nyaman di rumah bapaknya. Tapi dia sudah memilih apa yang menjadi keputusannya sendiri. Tidak bisa diputar kembali ke awal. Dia sudah kelaparan di kandang batu. Dan di gambarnya ada gambar anak bungsu itu dia menjaga babi. Dia menyesal sampai pegang kepala. Ngapain hidup kok seperti ini ya? Sudah tidak punya apa-apa. Mungkin dia uangnya ya bertahan beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian dia bisa dijaga babi kelaparan. Quote dari saya, dosa hanya akan memberikan kepuasan sesaat. Selanjutnya penyesalan seumur. Sekali lagi dosa itu kepuasan sesaat. Penyesalan seumur hidup. Nggak bisa diulang lagi waktunya ke awal. Nah, sharing kedua. Pernahkah kamu merasa bersalah setelah melakukan suatu dosa atau kesalahan? Padahal orang lain juga tidak tahu apa yang kamu. Nara pernah tidak merasa bersalah setelah melakukan kesalahan? Pernah. Rasanya gimana? Saya perasaan begini. Nggak enak. Rasa nggak enak ya. Waduh, saya sudah berbuat kesalahan. Satu rasa nggak enak itu tapi sudah terlanjur. Kalau Tessa gimana setelah nyontek tadi dan kamu tahu, aku ternyata ini salah. Merasa bersalah apa Ya, tidak? Gimana teman-teman rasanya? saya nilainya mungkin ya jelek-jelek, tapi saya bagus gitu. Hmm, nilaimu bagus waktu itu. Iya, Nah, tapi di perasaanmu bagaimana? yang sama juga Pak ngerasa nggak enak. Rasa nggak enak. Waduh, ini saya sebenarnya nggak layak dapat nilai segini. Tuh. Orang ketika berbuat kesalahan, ada perasaan bersalah dalam diri. Walaupun ya tidak bisa diputar lagi ke situasi awal. Pembelajaran kedua yaitu kepuasan sesaat, risikonya besar. Tapi ada pembelajaran ketiga, sharing ketiga, Lukas 15 ayat 20 sampai 21. Nara bacakan. Lukas 15 ayat 20 sampai 21. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Iya, anak ini akhirnya memutuskan untuk pulang, tapi dari jauh bapaknya sudah tahu, oh ini anakku ini. Dari gaya jalan, juga bentuk fisiknya. Bapaknya merangkul, mencium dia, dipeluk lagi. Anaknya ngomong, aku bukan anakmu lagi. Aku mau jadi pegawaimu saja. Tapi ayat 22 sampai 24, silakan Tessa. Lukas 15 ayat 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Iya, eh, ketika dia ngomong, aku ini jangan disebutkan anakmu lagi. Bapaknya ngomong, sudah, diam, jangan banyak bicara. Nah, terus dia bilang kepada pembantu-pembantunya, ayo, tolong kasih dia baju yang baru, kasih dia cincin yang bagus, dan kasih sepatu yang baru. Terus malah apa? Diajak makan yang enak, karena bapaknya sudah menemukan anaknya. Makanya disebut dengan anak yang hilang. Karena apa? Hilang dan didapat kembali. Poin yang ketiga itu, bapak yang baik masih mau menerima. Bapak dalam kisah tersebut masih mau menerima anaknya yang pulang, sekalipun dalam kondisi berantakan. Berantakan semua, bajunya mungkin sudah kotor, badannya juga sudah bau, nggak mandi, rambutnya acak-acakan. Dia jalan sempoyongan karena menahan lapar. Tapi bapaknya masih mau menerima. Dipeluk anak ini. Anak bungsu ini merasa tidak layak karena berbuat kesalahan. Tapi bapaknya mau menerima tanpa banyak persyaratan. Kalau orang-orang lain di dunia mungkin masih memberi syarat. Kamu ya boleh pulang, tapi ya kamu ya jangan mengulangi lagi. Kamu boleh aku terima di sini, tapi ya banyak syarat. Harus gini. Tapi Bapak yang baik ini adalah gambaran Bapak di surga. Anak yang hilang itu gambaran kita yang berbuat dosa semau sendiri. Tuhan, Tuhan Yesus masih mau menerima tanpa syarat, tanpa banyak eh, permintaan-permintaan. Bahkan bukan cuma diterima, tapi diberikan cincin dan pakaian. Disediakan makanannya. Sudah, kamu ini anakku, tetap anakku, bukan siapa-siapa lagi. Tapi aku cuma mau jadi pegawai muda, kamu kasih makan terbaik. Ketika kita mau bertobat dan kembali pada Tuhan, Dia mau menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus tidak lagi melihat masa lalu kita. Selama kita mau berbalik pada Tuhan dengan kesungguhan, Dia mau terima kita apa adanya. Sekalipun hidup kita berantakan, berbuat dosa, meninggalkan Tuhan, ketika mau kembali, Tuhan mau terima. Sharing yang ketiga, selagi masih ada kesempatan yang baik, jangan pernah menunda untuk bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Sekali lagi, kalau masih ada kesempatan yang baik, jangan menunda untuk bertobat dari dosa dan kesalahan kita. Ini gambarnya anak bungsu ini dalam posisi yang dia itu malu, tertunduk, pakaiannya juga sudah jelek, nggak berani melihat wajah bapak. Tapi bapaknya mengejar dia, mau peluk anak itu. Wah, kamu ini anakku, kemana aja kamu? Ayo pulang lagi. Bapaknya tidak pakai banyak syarat. Terima dia. Sharing terakhir, diskusi terakhir. Kalau Tuhan Yesus begitu baik, apakah kita boleh sengaja berbuat dosa lagi, nanti tinggal minta ampun lagi pada Tuhan. Jadi misalkan sudah diampuni. Terus nanti, ya kan Tuhan Yesus itu baik. Kalau saya bertobat minta ampun, Tuhan ampun. Saya mau berbuat dosa lagi lah. Nanti tinggal minta ampun lagi. Kira-kira apakah boleh berbuat seperti itu? Kalau menurut Nara, gimana? Bolehkah berbuat dosa lagi, terus minta ampun sama Tuhan, nanti pasti jangan. Anggapannya nanti pasti jangan. Gak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Menurut Nara kenapa? Sudah berbuat dosa, tak ampun. Berbuat dosa lagi. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena nanti eh, jadi nggak diampuni lagi. Oh ya, Karena terlalu banyak dan disengaja. ya bisa. Nanti bisa jadi tidak diampuni lagi karena terlalu banyak kesalahan yang dilakukan. Sudah diampuni, nanti buat lagi ya. Sudah, itu pilihan kamu. Misalkan anak bungsu ini sudah diampuni, tinggal di rumah. Enak makan-makan di rumah, enak di situ.
Ternyata satu kali ambil uang bapaknya lagi. Ketika dia meninggalkan lagi rumah, ya bapaknya belum tentu menerima lagi. Kamu sudah berbuat merugikan. Bisa jadi tidak diampuni. Kalau menurut Tessa, boleh enggak sudah minta ampun di hadapan Tuhan, kesalahan kita, kemudian berbuat kesalahan lagi. Toh nanti diampuni lagi sama Tuhan. Beranggapan begitu. Gimana menurut Tessa? Nggak boleh. Kenapa? Kok nggak boleh? Karena kalau minta ampun ke Tuhan, kalau bertobat itu harus benar-benar dengan sungguh-sungguh, nggak boleh. Jangan sampai mengulangin itu lagi. Karena kalau mengulangi lagi ya percuma. Ya, harus sungguh-sungguh ya. Tobatannya dengan baik, tidak mengulangi lagi. Kamu lagi ya, cuma ngapain? Sama-sama sama saja mempermainkan. Sudah dikasih kesempatan, malah. Oke, itu yang jadi pembelajaran hari ini. Masih ada waktu sedikit. Harap bisa tutup doa. Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus yang berdosa yang diberikan konsol pada hari ini. Dan sekarang kami melanjutkan bagian masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan. Amin. Setelah saya putus sebentar. Nah, wajahnya. Oke, terima kasih Nara dan Jasa. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak.